Saya Siti Mariani. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Tebus. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah dari SD Negeri 149/8 Muara Tebus. Baik, kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah Ibu Supriyanti. Beliau merupakan kepala sekolah dari SD Negeri 149. Saya akan mewawancarai terkait bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Mohon waktu sebentar Ibu untuk saya terkait tugas saya dalam melakukan demonstrasi kontekstual kegiatan guru penggerak. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu terkait bagaimana Ibu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mungkin Bu, yang ingin saya ketahui ini bagaimana nih Ibu mengidentifikasi suatu kasus atau peristiwa itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik, sebelumnya terima kasih dan selamat datang Ibu Siti. Siti Mariani salah satu guru yang memiliki potensi di bidang keguruan. Dan terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan. Terkait dengan pertanyaan yang Ibu telah sampaikan tadi, saya sering menghadapi masalah yang serupa. Terkadang sedikit bingung karena masalah-masalah itu kadang-kadang sama memiliki sisi positif juga negatif. Jadi menjadi seperti dilema lah kayak gitu yang memberikan kita antara memberikan keputusan nanti yang ini yang kena dan tidak memberi keputusan pun menjadi salah. Nah itu jadi bagaimana cara saya mengidentifikasinya, saya menelusuri semua masalah itu, ditinjau sisi positif, lebih banyak sisi positifnya atau sisi negatifnya yang saya lihat. Nah, maka di situ saya bisa mengambil keputusan yang mana sih sebenarnya keputusan yang harus saya ambil. Karena saya juga harus bersikap lebih adil. Karena saya tidak bisa terlalu ego, saya harus menetapkan seperti ini. Ternyata apa yang sudah saya ambil malah berseberangan dengan yang satunya lagi. Saya seperti menghadapi dua sisi yang harus benar-benar saya bisa mengambil keputusan yang adil. Baik Ibu. Berarti intinya Ibu mengambil keputusan itu berdasarkan keadilan. Baik Ibu, jadi tadi Ibu tadi lebih mementingkan keadilan ya Ibu dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Ini Bu tuh pertanyaan selanjutnya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi sebelumnya, jadi bagaimana Ibu menjalankan keputusan ini jika ada atau Ibu menemui dua kepentingan yang sama-sama benar. Kemudian cara Ibu yang agak Ibu anggaplah lebih efektif dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang Ibu ambil ini sudah berbasis nilai-nilai kebajikan tadi. Ya baik, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa saya bertumpu pada keadilan. Nah, saya sebelumnya kan melihat dulu tuh titik benar di mana posisi satu masalah A dan masalah B atau kasus A kasus B itu tingkat kebenarannya yang lebih banyak. Berarti lebih ke banyak orang ya Bu ya? Iya, lebih ke banyak orang, berdampak ke banyak orang yang lebih berpihak kayak gitu. Jadi saya cara menjalankannya itu mengambil keputusan seperti itu. Saya panggil orang-orang yang mau betul-betul mengerti masalah yang saya hadapi itu. Saya meminta nasihatnya sebelum saya mengambil keputusan, karena setiap keputusan itu pasti ada dampaknya. Ya. Satu sisi mungkin merasa ditenangkan, di sisi yang lain merasa diberikan alasan. Padahal mereka sama-sama punya alasan yang tepat untuk menyelesaikan masalah.
Bu. Yang pertanyaan selanjutnya ini Bu, jika Ibu tadi bilang memanggil langsung, jika ada suatu kasus atau peristiwa yang terkait tentang kejadian dilema etika tadi. Nah, jika berarti Ibu secara tidak langsung keputusan Ibu itu Ibu ambil di waktu kejadian, atau Ibu memiliki jadwal tertentu, atau sudah ada terstruktur lah prosedur-prosedur yang harus Ibu jalankan untuk dalam mengambil keputusan. Seperti tadi yang saya bilang, saya tidak bisa mengambil keputusan karena saya bertumpu pada keadilan. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan atas emosi diri sendiri saya. Karena jujur mungkin saya dengan si A punya keterkaitan apa gitu, nah, dengan yang si B yang punya mengajukan masalah itu juga punya kekuatan emosi. Nah, itu berdampak juga terhadap keputusan saya. Nah, makanya saya mengambil prosedur, mengikuti prosedurnya. Pertama saya identifikasi dulu, lalu saya kumpulkan orang-orang yang mengajukan itu, lalu saya ambil keputusan berdasarkan musyawarah mana yang terbaik. Karena segala sesuatu keputusan itu dampaknya nanti ke saya juga. Jadi memang benar-benar saya telah menunggu waktu yang tepat untuk memberikan keputusan. Jadi memang mengikuti prosedur itu. Berarti intinya Bu ya, jadi faktor apa yang membantu Ibu mengambil keputusan itu tidak secara langsung ada kasus langsung ditangani, tidak Bu ya. Berarti Ibu mencari jeda waktu dulu, kemudian menstabilkan emosi gitu intinya Bu ya. Kemudian mencari orang-orang yang terkait dengan kasus yang diputuskan. Jadi memberi jeda, kemudian melibatkan banyak orang, kemudian terjadwal, intinya tidak langsung gitu ya Bu ya. Baik Ibu, dari penjelasan Ibu tadi terkait bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika, istilahnya sama-sama memiliki kepentingan atau kebenaran, itu apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang sudah Ibu ambil atau sudah Ibu laksanakan. Jadi keputusan yang Ibu ambil itu yang terkait dengan keputusan dilema etika ini, pelajaran apa yang bisa Ibu ambil? Kalau terkait ke pelajaran, Bu Siti, saya sangat mendapatkan pelajaran. Karena saya harus bisa memanajemen emosi saya, ego saya, meskipun semua keputusan berada di tangan saya. Jadi sekolah ini tidak berdiri dengan sendirinya. Sekolah ini juga tidak bisa berkembang kalau saya sendiri yang mengerjakannya. Nah, jadi begitu juga dengan keputusan. Jadi ketika saya memasukkan emosi pribadi saya di situ, mungkin dengan si A yang memiliki masalah itu saya punya dendam. Kemudian dengan si B saya ada rasa sayang yang lebih karena dia sudah membanyakkan kontribusi baik terhadap sekolah. Nah, dan saya yang bela-bela, tidak seperti itu. Saya kesampingkan semua rasa itu. Kemudian saya betul-betul mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah dan tidak melibatkan emosi. Oke, siap. Makasih Bu, luar biasa sekali. Ternyata selama ini keputusan yang Ibu ambil itu tidak melibatkan emosi ya Bu ya. Karena sebenarnya memang terkadang kita sebagai manusia lebih banyak emosi yang kita libatkan dalam satu pengambilan keputusan. Jadi akhirnya nilai-nilai kebajikan yang selama ini kita tanam pada diri kita tidak tampak. Gitu. Oke, terima kasih wawancara kita hari ini Bu. Luar biasa sekali, banyak pengetahuan yang saya dapat dari Ibu dalam bagaimana Ibu mengambil keputusan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih sekali. Ya, salam dan bahagia. Masih bersama saya Siti Mariani, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Tepung. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah dari SD Negeri 11 Garing 8 Muara Tepung. Baik, kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SD 11 Garing 8 Muara Tepung, Bapak Samsul Bahri, SPD SD.
terkait dengan modul 3.1 yaitu keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, izin meminta waktunya sebentar. Iya. Boleh. Oke, ini terkait tentang kegiatan demonstrasi kontekstual guru penggerak, Pak. Iya. Nah, jadi di sini saya ingin mewawancari Bapak terkait bagaimana Bapak mengambil kebijakan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Mariani yang telah mempercayai saya untuk diwawancarai sebagai narasumber. Sebelum saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan Ibu, yaitu bagaimana mengidentifikasi nilai dilema etika dan rujukan moral, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa apa itu etika. Etika itu adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindak sosial berdasarkan tradisi atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu. Kemudian apa yang mendasari daripada etika itu? Unsur utama yang membentuk etika itu adalah moral. Jadi kalau tadi pertanyaan Ibu Siti Mariani bagaimana mengidentifikasi yang termasuk ke dalam dilema etika dan rujukan moral, menurut saya yang termasuk ke dalam kelompok dilema etika itu adalah yang pertama kebaikan dan kebajikan, adalah kebenaran dan kebaikan. Kemudian selanjutnya yang termasuk ke dalam rujukan moral yaitu kebaikan dan kejahatan. Yang kedua adalah kebenaran dan yang salah. Kemudian kelompok kebajikan dan kejahatan, kemudian keadilan dan kecurangan. Mungkin itu yang dapat saya jawab untuk pertanyaan pertama. Intinya kalau moral itu baik dengan baik ya Pak ya. Iya. Kemudian kalau moral itu baik dengan jahat gitu Pak ya, rujukan moral tadi. Kalau Iya. yang cerita tadi kebaikan dan kebajikan, kebaikan atau kejahatan, kebaikan atau kebenaran, Iya. Pak ya. Iya. Baik, ya. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama itu untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti tadi kebaikan dengan kebenaran gitu mungkin sedikit bisa Bapak sampaikan. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk pengambilan keputusan yang sama-sama mengandung nilai kebaikan atau kebajikan tidaklah terlalu sulit menurut saya, karena sama-sama mengandung kebaikan, karena ini tidaklah mengandung dilema. Cara pengambilan keputusannya adalah kita ambil yang nilai kebajikan lebih tinggi atau menonjol. Misalnya ada yang mengusulkan seorang guru itu untuk mengajak berbuat baik, misalnya anak diajak bersalam-salaman setiap pagi. Iya. Yang satunya lagi mengajak bersalam-salaman mungkin 1 minggu 3 kali. Oh ya. Kedua-duanya menurut saya itu kan mengandung unsur kebaikan. Jadi kita pilih yang menonjol. Misalnya yang menonjol itu adalah guru tadi unsurnya setiap hari. Itu lebih baik daripada yang seminggu 3 kali. Iya. Jadi kita pilih yang lebih baik. Untuk yang kedua, karena sama-sama mengandung nilai kebajikan, bisa saja keduanya kita kolaborasikan, kita gabungkan, hanya sistem pelaksanaannya mungkin kita musyawarahkan. Terima kasih. Oke, berarti intinya kalau dilema ada dua kepentingan sama-sama benar, itu tidak jadi masalah, kita ambil kebajikan yang lebih besar nilainya, gitu ya Pak ya? Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ya, terima kasih Pak.
Kemudian pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin yang tadi memberikan keputusan tadi Pak, Iya. keputusan yang benar dengan benar tadi. Bagaimana Pak langkah-langkahnya biasanya? Untuk langkah-langkah yang pertama, ya seperti poin 2 tadi, apabila mengandung nilai kebajikan yang sama, kita ambil seperti poin yang kedua. Artinya kita kolaborasikan, Ya, kita musyawarahkan karena kedua-duanya adalah mengandung kebaikan. ya, Untuk langkah yang kedua, apabila mengandung nilai yang tidak baik, yang tidak sama, maka kita tentu ambil yang benar. ya. Demikian. Ini Pak, pertanyaan keempat nih. Selama ini yang hal-hal apa yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama ketika ada kasus dilema etika? Selama ini kita mengambil keputusan yang kasus-kasus dilema adalah seperti langkah-langkah yang nomor 3 poin kedua tadi, yaitu apabila suatu kasus yang nilai etikanya tidak sama, maka kita ambil yang mempunyai nilai kebajikan atau yang benar. Intinya diambil yang paling baik. Yang Pak, paling ya? baik. Oke. Pertanyaan keenam ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalnya tadi kasus yang tadi, apakah tadi kan kata Bapak di kolaborasi gitu ya? Iya. Apakah itu ada ketentuan khusus, misalnya langsung di tempat Bapak mengambil keputusan, menyelesaikan langsung, atau Bapak punya jadwal atau terencana untuk mengatasi kasus-kasus yang dilema tadi? Selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang seperti ini adalah seperti menarik rambut dalam tepung. Jadi artinya kita tuh harus hati-hati, rambutnya tertarik, tepungnya jangan berserak. Ya. Nah, harus penuh kehati-hatian. Ini adalah butuh waktu dan kebijakan untuk itu. Daripada itu perlu kita jadwalkan untuk penyelesaiannya. Jadi kita tidak selesaikan langsung di tempat. Jadi butuh waktu, artinya kita harus jadwalkan. Ya, dijadwalkan. Nah, kemudian prosedurnya yaitu kebijakan daripada pimpinan dengan dilandasi musyawarah terlebih dahulu. Jadi kita musyawarahkan dulu bagaimana hasil musyawarah, kemudian nanti baru pimpinan mengambil kebijakan. Seperti itu. Maksud Pak. Maksud lagi Pak ini, apakah ada seseorang yang membantu Bapak atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Tadi selain musyawarah ya, apalagi faktor-faktor yang bisa memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan ini? Ya, kalau menurut saya, karena saya sudah melaksanakan bagaimana saya menjadi pimpinan, kalau ditanya untuk seseorang itu mungkin tidak ada si individu tertentu. Namun ini perlu kebersamaan, ya, yang mempermudah menyelesaikan masalah. Yang penting adalah kebijakan pimpinan itu dilandasi dengan musyawarah bersama. Artinya tidak ada individu A, individu B yang membantu, tapi adalah kebersamaan tadi. Itu musyawarah bagaimana ini sebaiknya untuk menyelesaikan sebuah kasus. Ya, seperti itu. Berarti kita tidak bisa memutuskan sendiri Pak ya, Tidak bisa artinya sendiri. harus ada musyawarah mufakat untuk Ya. memutuskan suatu keputusan. Dengan dasar musyawarah mufakat, baru kepala sekolah bisa mengambil kebijakan. Oh ya. Keputusan. Baik Bapak, pertanyaan terakhir ini, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, ini pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Dari musyawarah mufakat tadi Pak ya. dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang selanjutnya dan terakhir, di situ bisa kita petik pembelajaran-pembelajaran. Yang pertama, suatu kasus itu tidak dapat kita langsung diselesaikan di tempat. Oh ya. Yang Tidak kedua, langsung ya, selesaikan, untuk penyelesaian kasus-kasus yang dilema ini, kita juga tidak bisa mengambil kebijakan seorang diri sebagai pimpinan. Seperti tadi saya sampaikan, kita butuh untuk musyawarah. Ya. Itu adalah menjadi dasar
pimpinan Mengambil untuk keputusan. mengambil keputusan. Yang ketiga, kebijakan harus diputuskan berdasarkan dari hasil musyawarah seperti yang saya sampaikan tadi. Oh, iya. Itu sangat penting menurut saya, dimusyawarahkan dulu Iya. baru pimpinan bisa mengambil keputusan. Demikian. Baik, luar biasa Pak. Terima kasih sekali ilmu atau hasil wawancara kita hari ini. Keputusan yang diambil sebagai seorang pemimpin itu tidak dapat langsung. Berarti Langsung, kita ya. harus diadakan musyawarah karena menyangkut orang banyak. Orang banyak, betul. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga Ya, memberi keberkatan sama-sama. kepada kami semua di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi